Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Kadri. Saya sebagai Project Manager, sekaligus developer untuk PT Strategi Kreasi Teknologi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu produk kami, yakni ERP atau Enterprise Resource Planning. Di sini saya akan menjelaskan apa kegunaan ERP ini, khususnya untuk perusahaan CSP yang merupakan salah satu klien kami, dan apa manfaatnya bagi perusahaan Anda. Jadi langsung saja saya mulai presentasi saya. Pertama di sini adalah halaman login. Jadi masing-masing account itu memiliki hak akses yang berbeda dan memiliki tingkat hierarki yang sangat berbeda. Jadi ketika kita mengakses sistem ini, otomatis nanti fitur yang disediakan oleh sistem berbeda-beda tergantung dari hak akses akun tersebut. Contohnya, saya akan login sebagai orang keuangan. Oke. Di sini saya memiliki hak untuk menambahkan sales, mencatat pemasukan dan pengeluaran perusahaan, membuat dokumen invoice, membuat dokumen utang dan piutang perusahaan, serta melihat laporan untung rugi perusahaan. Tentunya juga ada tipe laporan lain seperti buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan. Sekarang saya akan masuk ke dalam sistem ini sebagai orang operasional. Oke. Nah, bisa dilihat di GUI-nya sendiri atau Graphical User Interface-nya ini sudah sangat berbeda. Jadi di sini saya bisa melisting klien dari perusahaan, vendor perusahaan. Lalu ini adalah salah satu fitur yang yang cocok untuk perusahaan ini ya, klien kami yakni CSP. Jadi jika Anda menggunakan sistem ERP kami dapat membuatkan sistem yang bersifatnya custom. Jadi itu kita dapat membuatkan sistem yang memenuhi kebutuhan ERP perusahaan Anda secara khusus gitu. Inilah daftar tujuan. Yang membuat database ini tentunya sangat mudah ya. Jadi kita tinggal mengklik tambah klien lalu mengisikan field yang disediakan oleh sistem. Nah, saya akan coba saja. Nah, ini community, misalnya seperti ini. Oke, itu adalah salah satu fitur dari database klien. Jadi kita secara mudah dapat men-track siapa saja klien dan vendor dari perusahaan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan sistem yang kompleks, yakni di modul keuangan. Nah, di sini kita dapat mencatat penjualan di perusahaan. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah nomor invoice dari perusahaan sendiri. Lalu ini adalah klien yang sesuai yang ada di database kita yang telah kita buat sebelumnya. Lalu ada jenis jasa dari perusahaan klien kita. Nah, jenis jasanya ini tentunya sangat spesifik ya tipenya, karena ini memang sistem ini dibuat khusus untuk perusahaan ini. Jadi ketika Anda menggunakan sistem ERP kami, Anda dapat mengcustom masing-masing modul dengan kebutuhan bisnis Anda. Jadi contohnya bisnis Anda menawarkan beberapa produk yang varian ya. Jadi di situ perusahaan menawarkan contohnya seperti kursi atau kebutuhan kantor. Nah, itu bisa kita buatkan juga. Lalu di sini adalah sistem pencatatan keuangan. Contohnya ketika ada penjualan atau ada biaya karyawan, kita dapat mencatat pemasukan dan pengeluaran dari perusahaan. Contohnya seperti ini. Nah, tentunya field ini juga dibuat khusus ya, yang spesifik untuk perusahaan klien kita yakni PT CSP. Di sini kita bisa menentukan bank tujuannya, lalu akun tujuan. Nah, ini nanti akan dicatat secara spesifik di masing-masing akun di buku besar. Nah, saya akan coba satu dummy aja. Contoh. Ya, ketika database-nya tidak mendeteksi vendor sama sekali, kita dapat menambahkan secara manual di sini. Nah, nama vendornya, vendor katakanlah Nusantara, tambahkan. Nah, ini adalah vendor yang kita buat. 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 Nah, ini adalah vendor yang
Ini adalah bank tujuannya. Lalu bisa dispesifikasikan apakah pembayaran ini itu kredit atau debit. Seperti ini. Nah. Pendapatan jasa aja kita 50. Oke, kita bisa menambahkan input lagi jika memang diinginkan ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita bisa mencatat satu transaksi beberapa transaksi secara langsung gitu. Jadi jauh lebih simpel dan tidak makan waktu. Oke, di kasus ini saya akan mencatat 2 transaksi. Biaya custom clearance 400.000. Oke, simpan vendornya dulu. Oh, ini masih. Nah, berikut adalah salah satu catatan keuangan kita. Kita bisa lihat lagi atau bisa diedit dengan tombol ini. Sekarang kita akan lihat detailnya. Kita juga bisa menghapus transaksi tersebut. Oke, sekarang kita akan melihat grafik pada profit and loss-nya. Nah, karena memang datanya cuma satu, ini masih belum terlihat kompleks ya, karena memang datanya sendiri cuma satu. Jadi di sistem kami kita dapat mencatatkan pendapatan dan pengeluaran dari perusahaan sesuai dari waktu yang ingin diperlihatkan. Contohnya ketika kita ingin menampilkan tahun ini, jadi kita tinggal set aja 1 Januari hingga akhir Desember. Seperti ini. Nah, nanti secara otomatis grafiknya akan berubah sesuai dari input data kita. Nah, sekarang kita akan melihat laporan di masing-masing account. Ya, tadi kita catatnya di ini ya, pendapatan jasa. Oke, tampilkan. Nah, sudah lihat kan catatannya di sini. Lalu biaya custom clearance. Nah, ini 800.000 yang tadi kita catat. Di neraca saldo ini kita bisa melihat masing-masing akun ya, debit, kredit, dan saldonya itu berapa sesuai dengan time filter yang kita set. Oke, dan ini adalah laporan keuangan secara lengkap. Jadi kita bisa mencatatkan laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan posisi keuangan perusahaan. Ya, kurang lebih itu adalah presentasi dari modul ERP kami. Nah, ini adalah salah satu produk prototipe ya. Jadi ini bukan final version. Tentunya kita sebagai perusahaan IT ingin selalu mengembangkan produk-produk kita menjadi yang terbaik ya di pasar, sehingga dapat menjadi solusi bisnis Anda gitu. Oke. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.